Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Ba'alawi. Wa ma adraka ma ba'alawi. Apa yang kalian ketahui tentang Ba'alawi? Bukan Ba'alawi namanya kalau tidak tukang kibul. Bukan Ba'alawi namanya kalau tidak memperdayai umat. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan video dari salah satu kaum Habib yang mengeklaim bahwa Wali Songo itu bagian dari klan mereka. Padahal 2020 Maktab Daimi Robitoh Alawiyah Jakarta 11 Juni itu sudah menerbitkan surat edaran bahwa siapapun yang dinisbatkan nasabnya kepada Alawi Ammul Faqih itu bisa dipastikan palsu. Sedangkan si Habib ini ya, dalam videonya mengeklaim bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Alawi Ammul Faqih yang sudah dipalsukan oleh Robitoh Alawiyah 2020. Bingung kan? Robitohnya memalsukan, oknum Habibnya mengeklaim. Kemarin satu bulan yang lalu ya, setelah itu diviralkan kembali surat edaran Robitoh Alawiyah yang memastikan bahwa anak cucu Alawi Ammul Faqih itu habis, dinyatakan habis karena tidak terdata selama 600 tahun. Jadi dulu mereka itu di dalam mengisbat nasab pakai metode data catatan, atau bahasa Arabnya itu kitab zaman. Itu dulu sebelum terungkap kepalsuan nasab mereka, yang ternyata setelah diverifikasi dan diteliti, nasab mereka itu tidak terdata dan tidak tercatat selama 550 tahun, hanya selisih 50. Tapi begitulah mereka. Nah, pertama, sebelum terbongkar, memakai kaidah metode kitab zaman. Tapi setelah terbongkar nasab mereka juga tidak terdata, maka kaidah tersebut dibatalkan oleh mereka, tidak perlu catatan. Begitu teman-teman. Sama dengan tes DNA. Yang sama imam besar mereka dulu dianjurkan. Harus tes DNA. DNA Nabi kemana? DNA kalian kemana? Itu katanya. Nah, setelah ternyata DNA mereka itu bersama DNA Nabi bertolak belakang jauh, menantunya kemudian mengharamkan tes DNA. Astagfirullahaladzim. Pertamanya menganjurkan, kemudian setelah terbongkar mengharamkan. Begitulah Ba'alawi wa ma adro kama Ba'alawi. Baik teman-teman, kali ini mereka menyeret Wali Songo, mengeklaim Wali Songo bagian dari klan mereka. Untuk apa? Untuk dijadikan perisai taming atas keselamatan nasab mereka yang sudah diungkap dan dibongkar tabir kepalsuannya. Ini kan seandainya orang Nusantara kan malu ya. Awalnya dibatalkan, tidak diakui, bahkan dipalsukan.
Nah, sekarang butuh, ya baru diakui. Ini sama seperti kasusnya NU. NU itu dulu dilaknat, dicaci, bahkan muassisnya pun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dihina oleh Faisal Assegaf dengan bakul sampah. NU dinul besarkan, diginikan. Sekarang butuh kepada NU agar bisa berlindung di balik kebesaran nama NU, maka akhirnya muncullah oknum-oknum dari mereka bahwa FPI anak dari NU. Kapan lahirnya? Kapan lahirnya? Padahal di dalam Banum NU itu tidak ada FPI di dalamnya. Iya. Nah, karena sekarang butuh, ya akhirnya langsung diisbat dan dibuatkan kakak bahwa FPI adalah anak NU. Allah karim. Baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Kemudian nanti akan kita kaji satu persatu sesuai dengan kajian ilmiah dan fakta dan hakikatnya. Baik, yuk kita dengarkan secara seksama. Selamat menyaksikan. Pernyataan kalimat bahwa nasabnya Ba'alawi adalah nasab yang salah itu bahaya besar. Tidak mengakui nasabnya Ba'alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Wali Songo adalah Ba'alawi karena beliau itu nasabnya sampai Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Rumi bin Muhammad Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husin itu putranya Sayyidina Ali, ibunya namanya Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Itu nasabnya Sunan Kudus, nasabnya Sunan Ampel sampai Nabi SAW di Ba'alawi. Baik teman-teman, yuk kita kaji pernyataan si Habib itu dengan fakta ilmiah, baik dari sisi sejarah maupun silsilah nasab Wali Songo, dan juga sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar luas di bumi Nusantara yang kita cintai. Sejarah Wali Songo, tidak ada satupun kitab sejarah yang menulis bahwa Wali Songo itu bagian dari klan kaum Ba'alawi. Yang kedua, memang betul banyak kitab-kitab sejarah menulis bahwa Wali Songo adalah gerakan para ulama yang datang ke bumi Nusantara ini membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau-beliau mampu merubah bumi Nusantara ini yang awalnya dikuasai oleh non-muslim hingga menjadi dan menjelma negara terbesar Islam di seluruh dunia. Baik. Dan Ibnu Khaldun mencatat bahwa dakwah Islam tersukses dan terbaik sepanjang sejarah ialah dakwah Wali Songo yang sukses mengislamkan Indonesia tanpa adanya kekerasan dan peperangan. Itulah Wali Songo yang berdakwah Islam sesuai dengan
yang dianjurkan oleh Al-Quran, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Terus yang kedua tentang silsilah nasab. Setelah diverifikasi dan diteliti silsilah Wali Songo oleh para anak cucunya sesuai dengan manuskrip-manuskrip dan data-data yang konkret dan sumber-sumber yang valid, dan kemudian disodorkan kepada para nakib internasional untuk disaksikan dan diisbat bahwa tidak satu pun dari para Wali Songo terverifikasi sebagai anak cucu Ubaidillah. Baik, dari sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun dari Wali Songo dicatat berdakwah al-hululiyah wal ittihadiyah, mengaku Allah. Dan tidak ada sejarah mencatat bahwa akidah Wali Songo sama seperti akidah kaum Ba'alawi yang melampaui batas di dalam batasan-batasan berspiritual. Tidak ada yang sama. Seperti si Faqih Muqaddam yang mengaku Allah, si Faqih Muqaddam yang mengaku Mi'raj bahkan 70 kali dalam sehari, bahkan dengan kendaraannya. Bahwa dabbatul faqih itu katanya yahfat turuqus sama kama yahfat turuqul ard. Kendaraan Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sama dengan hafal jalan-jalan di bumi. Dan penerus-penerus anak cucu Wali Songo hingga ke Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama kita terdahulu seperti muassis NU Nahdlatul Ulama, Bayai Syekh Hasyim Asy'ari, tidak ada dari akidah-akidah yang beliau tulis dan abadikan dalam kitab-kitabnya yang sama dengan kaum Ba'alawi yang melampaui batas, seperti mengaku sudah terima jabatan dengan Allah, bahkan nyemek-nyemek payudara pun tidak ada ditemukan di dalam akidah yang dibawakan oleh Wali Songo dan diteruskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Adapun tentang guru berguru atau bermurid, itu bukan sebuah dalil dan hujjah bahwa akidah mereka itu sama dengan akidah kaum Ba'alawi. Tidak. Karena bukti-bukti ilmiahnya dan fakta-fakta sejarahnya dan juga fakta-fakta ilmiahnya, tidak ada satupun dari para ulama kita terdahulu yang sama dengan akidahnya kaum Ba'alawi. Tidak ada daripada para Wali Songo dan penerusnya, ulama-ulama kita terdahulu dan bahkan sampai sekarang ulama-ulama sepuh kita yang mengglorifikasikan para leluhurnya seperti kaum Ba'alawi. Tidak ada. Karena hal itu sudah diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan bagian dari ajaran jahiliyah, fanatik buta dan mengagung-agungkan leluhur. Begitu teman-teman. Ini yang dilupakan dan diabaikan oleh para kiai-kiai kibin-kibin yang membela nasab Ba'alawi. Mereka hanya menyampaikan bahwa ulama kita, ulama sepuh kita, ulama terdahulu kita berguru kepada Ba'alawi, tapi mereka mengabaikan akidah-akidah kaum Ba'alawi yang berpotensi menyesatkan massal. Jadi, klaim si Habib itu adalah klaim sepihak yang ngawur.
tanpa dasar hujah dan dalil yang pasti dan tanpa sumber-sumber data yang valid. Itu hanyalah pernyataan ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Pernyataan itu sendiri bertentangan dengan ketetapan maktab daimi, maktab resmi, kantor resmi mereka, yang menyatakan bahwa keturunan Ammul Faqih itu habis karena tidak terdata selama 600 tahun. Begitu teman-teman. Nah, agar ini menjadi pelajaran bagi kita, kaum Ba'alawi ini dulu, ya sampai sekarang bahkan, menghina dan membatalkan, bahkan memalsukan nasab Wali Songo itu dengan tidak terdata selama 600 tahun. Kalau kita kembali kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ayara akhahu lam yamut hatta fa'ala mithlah. Barang siapa yang menghina, mencaci saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikannya sebelum dia diperlakukan dengan hal yang sama. Karena mereka dari dulu membatalkan nasab Wali Songo baik ke atas maupun ke bawah dengan catatan-catatan dan data yang diklaim oleh mereka sendiri tanpa sumber data yang valid. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala mengungkap kepalsuan nasab mereka melalui tangan-tangan para kiai yang berjuang di dalam menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu mengungkap kepalsuan nasab mereka yang tidak pernah terdata selama 550 tahun. Dengan hal yang sama, rungkatlah nasab mereka yang selama ini mereka selalu merungkatkan nasab orang lain. Seperti itu teman-teman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Dari dulu mereka mencaci para ulama kita. Faisal As-Segaf mencaci Hadratus Syekh dengan kata-kata kotor si Faisal itu, bakul sampah, dan menul besarkan NU. Sekarang anak-anak NU bangkit. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membalas cacian-cacian mereka. Al-jaza min jinsil amal. Baik teman-teman, semoga ini mampu membuka mata hati kita, pandangan kita, dan pola pikir kita bahwa jangan pernah mudah diperdaya oleh kelompok-kelompok kaum Ba'alawi. Iya. Jadi sudah jelas ini bahwa pernyataan itu untuk memperdaya para kiai agar mau mendukung dan melindungi nasab mereka dari kepalsuan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka ingin menyeret nama besar Wali Songo untuk melindungi nasab mereka agar tidak rungkat. Sama seperti kemarin-kemarin, menyeret kitab Sulam At-Taufiq untuk melindungi nasab mereka. Padahal kitab Sulam At-Taufiq diragukan penisbatannya, sehingga banyak manuskrip-manuskrip yang bermunculan dengan nama lain dari penulisnya. Bahkan kalau memang toh iya itu adalah Sayyid Abdullah bin Husain, itu marganya adalah Al-Hasani. Kalau Al-Hasani bisa dipastikan itu bukan Ba'alawi. Kenapa diklaim Ba'alawi? Bukan Ba'alawi kalau tidak pandai mengeklaim.
semua diklaim Ba'alawi. Kitab Sulam diklaim Ba'alawi. Ulama-ulama sepuh kita diklaim Ba'alawi. Bahkan Wali Songo pun sekarang sudah diklaim oleh Ba'alawi. Walaupun dulu mereka menolaknya, maka sekarang terpaksa harus mengeklaim Wali Songo untuk melindungi nasab mereka. Baik teman-teman. Ya, orang yang polos lah, orang yang lugu yang masih mempercayai nasab mereka. Tapi kalau orang yang berpikir atau yang punya pikiran yang rasional, pasti akan aneh melihat sikap dan perilaku mereka dan leluhur mereka. Pasti aneh. Semua yang diharamkan, yang dilarang oleh Islam, dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka merasa bebas melakukan apa saja dengan klaim cucu Nabi. Ini yang berbahaya kalau kita biarkan. Mengaku Allah bebas, mengaku Mi'raj bebas, mengaku masuk ke surga bebas, menurunkan rantai dari langit bebas, berbohong bebas. Ini Wali Songo dulu tahun 2020 dibatalkan, sekarang sekarang diakui lagi bebas. Iya. Jadi insya Allah kalau kita mau berpikir rasional, pasti kita bingung. Ini apa mau mereka, kan gitu, pasti itu. Ini dulu dibatalkan, dari dulu tidak disebut sama dengan sebutan mereka, dari dulu dihina, dari dulu dicaci, bahkan dianggap hanya pengawal mereka. Astagfirullahaladzim. Sekarang baru diklaim keluarga mereka setelah nasabnya mau rungkat. Biar apa? Biar kalau rungkat bersama-sama dengan anak cucu Wali Songo. Begitu teman-teman. Jadi dari kajian sejarah, silsilah nasab, dan sanad ilmiah, tidak ada kaitannya Wali Songo dan para kiai ini dengan kaum Ba'alawi. Nah, adapun pernah berguru ya, tapi berguru karena mereka tidak tahu akidah kaum Ba'alawi. Para ulama itu tidak tahu. Mungkin seandainya tahu akidah kaum Ba'alawi, ya tidak akan pernah berguru. Karena ini adalah akidah batiniyah yang dihindari oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok baru terungkap? Ya karena kemarin setelah pasca kejayaan mereka di era zaman musim unjuk rasa berjilid-jilid, sampai puncaknya 212, mereka sudah merasa ya yang paling ditakutkan, yang paling dihargai, paling dihormati, paling diikuti oleh umat. Akhirnya mereka mengeluarkan sosok asli mereka, dan mereka mengeluarkan akidah-akidah mereka yang sesungguhnya, yang bertolak belakang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bertolak belakang dengan syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga penjelasan ini memberi pencerahan bagi kita semua, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akidah-akidah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.